Halo guys, jadi barusan setelah kita dari Pangsareannya Ki Ageng Giring 3, kita akan melanjutkan ke Sendang Talangwari. Kebetulan kan tadi sempat disinggung sama Bapak Yusuf mengenai Sendang Talangwari ini. Nah, kita akan coba datangi seperti apa Sendang Talangwari tersebut. Oke, ini penampakannya. Di belakang itu pohon beringin ya? Beringin bukan sih? Bukan. Bukan. Aku tuh kalau misalnya ada pohon-pohon gede itu aja beringin aja. Yang beringin ya? Yang ini beringin. Kalau yang sana bukan ya. Itu bangunan apa yang di atas ya? Itu kayak joglo gitu sih, pendopo. Joglo. Tapi ada penghuninya nggak sih? Atau memang kosong? Mau dilihat dulu nggak? Sebelum kita ke Sendang Talangwari ini. Lihat dulu aja ya. Biar nggak penasaran. Wah, seperti ini ya. Ini ada 2 patung. Ini mungkin buat mereka yang ziarah terus mau nginep. Oh, bisa. Padepokan nih? Padepokan Ki Ageng Giring. Jadi nginep di sini boleh kayaknya. Oh, oke. Tuh. Oh, ini Padepokan Ki Ageng Giring. Seperti ini, cuma ini kebetulan sedang tidak ada orang, jadi ya kita cuma melihat aja sekitar sini aja ya, soalnya mau kita tanya-tanya juga kebetulan tidak ada yang standby di sini. Ini cuma tulisannya. Hah? Nah, ini Padepokan Ki Ageng Giring. Oke. Dari susunan ruangnya sih kayak buat rapat gitu. Iya. Jadi kalau pihak pengelola makamnya ada acara itu bisa di sini kayak. Jadi kayak tempat meeting gitu kan. Biasanya ini ada tersusun meja-meja Buat pertemuan. buat pertemuan, ya seperti itu. Oke, kita mau lanjut ke Sendang ya. Bagus banget. Oh gitu. Sebentar yang ini nggak terlalu ini karena nah seperti ini ukirannya nih. Tuh, tetap ya bentuknya naga. Tuh naga di kamar kota. Kalau Jogja Jawa Tengah itu kan dominan naga sama ular. Kalau Jawa Timur itu kera. Nah, kera. Iya, mitologinya. Kalau Jawa gitu. Barat tuh harimau macan. Jadi maksudnya kayak mitologinya loh. Iya. Meskipun ada siluman yang lain atau ada mitologi yang lain, tapi yang kayak jadi yang paling ikonnya itu. Nih penampakan dari atas. Penampakan dari atas. Talangwari. Oh, itu sepertinya sih surut kalau dari sini ya. Kita coba dari bawah langsung kita lihat. Nah, ini dia, kita coba ya masuk. Aduh. Oh gini. Oke. Seperti ini. Awas licin. Tapi airnya ada loh. Tuh. Ada loh airnya tuh. Iya, tadi Pak Yusuf kan bilang meskipun Ini enggak mengering ya. meskipun kemarau dia tetap ada. Oh. Mau cuci muka? Iya, mau nanti. Enggak, aku record. Record tuh. Tuh. Oke. Saya mau coba cuci muka ya. Coba Mas Febri dulu cuci muka. Saya kan kalau mau cuci muka Di sini ya. iya. Gimana airnya? Sejuk. Ini maksudnya kalau buat wudhu pakai ini atau gimana sih? Pakai itu kalau wudhu bisa. Iya kan? Iya, Pak wudhu itu. Biar nggak ngotorin Iya. itu. Kan biar tetap suci airnya. Airnya kalau dibilang dingin banget enggak, hangat juga enggak ya. Nih. Jernih, airnya tuh jernih banget. Jernih ya. Oh, jernih banget. Oke. Seger ya. Nggak ada bau sama sekali, benar.
Tapi ini airnya dari mana ya? Dari atas itu ya. Hah? Dari atas. Oh, di atas. Oke, sekarang saya mau coba ya. Lihat, saya masih pakai sarung. Sarung ondel-ondel. Oke. Oh, ternyata lumayan agak dalam ya kalau dilihat. Iya. Kita coba tarik lagi. Ya, airnya dibilang dingin enggak, dibilang hangat enggak, jadi masih standar lah ya. Dan memang tidak berbau dan bening juga. Ya, seperti itu. Oke, saya pikir di sini sudah selesai. Tapi kita coba lihat airnya dari sebelah mana ya sumbernya. Yuk kita lihat. Ini berarti kalau ada yang mandi ditutup dulu ya? Enggak sih. Ya? Masa sih? Enggak ada penutupnya juga. Ini tuh sebenarnya mungkin di dalamnya ada airnya ya, cuma di atasnya mungkin lumut. Oh iya nih, di dalamnya tuh sebenarnya ada airnya. Jadi kalau di atas itu mungkin karena kotor di atasnya aja, kalau di bawahnya mungkin ya bening, segar, gitu. Oke, kita masukkan. Mas Dedi, tadi kan kita habis dari makam Ki Ageng Giring 3. Di sana juga udah ketemu sama salah satu juru kuncinya, Pak Yusuf. Tadi juga Pak Yusuf udah menerangkan lumayan banyak ya tentang sejarah dari Ki Ageng Giring 3 tersebut gitu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang disampaikan Pak Yusuf itu masih kurang jelas atau masih ada yang belum bisa dipahami. Jadi mungkin Mas Dedi bisa rangkum secara ringkas tapi jelas sebenarnya sejarah dari Ki Ageng Giring 3 itu seperti apa sih? Nah, oke. Ya mungkin saya akan mencoba merefresh kembali sekaligus saya menguji daya ingat saya seperti apa. Jadi gini, Ki Ageng Giring 3 itu berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Jadi Ki Ageng Giring 3 itu sekaligus menjelaskan bagaimana cikal bakal kerajaan Mataram itu berdiri. Yang pertama, Ki Ageng Giring itu merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya IV Kerajaan Majapahit. Nah, kebetulan pada saat itu Kerajaan Majapahit itu sedang goncang dan terjadi peperangan sehingga mengakibatkan Prabu Brawijaya IV itu kan sepertinya kekuasaannya itu tergoyahkan lah. Nah, kemudian putranya yang bernama Ki Ageng Giring bersama sepupunya dari keturunannya Prabu Brawijaya V ya, yaitu Ki Ageng Pamanahan, akhirnya mereka pergi ke Kerajaan Pajang. Di Kerajaan Pajang kemudian Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring 3 ini berguru kepada Sunan Kalijaga. Nah, ternyata di Pajang sendiri pun terjadi perebutan kekuasaan, terjadi peperangan yang mengakibatkan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring 3 itu pergi dari Kerajaan Pajang, dan bersamaan dengan itu wahyu kerajaan yang berada di Kerajaan Pajang pun hilang. Ya, akhirnya Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pamanahan diberi tugas oleh Sunan Kalijaga untuk mencari wahyu dari kerajaan tersebut. Kemudian Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan itu berpisah. Ki Ageng Giring pergi ke Desa Sodo, yaitu di sini Palian Gunung ya. Kidul. Kemudian untuk yang Ki Ageng Pamanahan itu pergi ke Gunung Bunga Lampir ya. Kembang Lampir. Pergi ke Gunung Kembang Lampir melakukan Taupa Brata. Kemudian Ki Ageng Giring juga di sini. Mereka tuh selain mencari wahyu kerajaan tersebut, beliau-beliau ini sekaligus menyiarkan agama Islam, melakukan syiar agama Islam, kemudian bertani, melakukan istilahnya itu usaha untuk membantu masyarakat sekitar, sampai akhirnya suatu saat Ki Ageng Giring 3 itu mendapatkan bisikan dari Sunan Kalijaga bahwa wahyu kerajaan itu akan ditemukan dari kulit kelapa yang sudah kering. Nah, Ki Ageng Giring 3 itu diperintahkan untuk menanam kulit kelapa kering tersebut untuk ditanam. Nah, setelah ditanam ternyata tumbuh sehingga menjadi pohon kelapa. Kemudian nanti berbuah kelapa.
Nah, dapat bisikan itulah yang ada wahyu kerajaan itu ada di situ. Kemudian didapatkan bisikan kembali untuk memetik buah kelapa tersebut dan airnya diminum sampai habis, harus sampai habis ya. Dan itu apabila sudah meminum air kelapa tersebut, maka keturunan-keturunan itu akan menjadi raja-raja di Jawa. Nah, ketika Ki Ageng Giring mendapatkan bisikan tersebut, akhirnya kelapanya diambil, dititipkan kepada Ki Bintulaji untuk menjaganya, yang kemudian nanti akan diminum oleh Ki Ageng Giring III. Nah, selain itu ternyata di tempat kembang lampir itu, yaitu Ki Ageng Pamanahan mendapatkan bisikan juga bahwa wahyu kerajaan tersebut sudah ditemukan oleh Ki Ageng Giring III. Nah, kemudian Ki Ageng Pamanahan akhirnya pergi ke kediaman Ki Ageng Giring III. Nah, ketika di rumahnya Ki Ageng Giring III bertemu dengan istrinya. Nah, sebelumnya Ki Ageng Giring III itu sebelum minum buah kelapa sengaja pergi ke ladang dulu biar capek dulu. Setelah capek kan nanti akan kehausan sehingga akan meminum air kelapa itu sampai habis saat itu juga. Nah, tapi ternyata ketika Ki Ageng Pamanahan datang melihat kelapa, dan kebetulan Ki Ageng Pamanahan juga merasa haus, akhirnya meminta kepada istri Ki Ageng Giring untuk meminum air kelapa tersebut. Oleh istri Ki Ageng Giring III itu udah dilarang karena kan mendapat amanat bahwa ini tidak boleh diminum oleh siapapun. Tapi ternyata Ki Ageng Pamanahan berkata bahwa kalau terjadi apa-apa biar saya yang bertanggung jawab. Akhirnya mau nggak mau kan Ki Ageng Pamanahan itu minum air kelapa tersebut. Nah, Ki Ageng Giring ketika dalam perjalanan menuju pulang sudah mendapatkan firasat bahwa air kelapa tersebut udah diminum lebih dulu oleh orang lain, yaitu oleh Ki Ageng Pamanahan, sehingga Ki Ageng Giring tersebut menangis, kan mandi di sungai itu, menangis sampai tetes air matanya itu ke sebuah batu sampai batunya itu dekok lah, timbul seperti itulah. Terus akhirnya ketika pulang ternyata betul air kelapanya sudah diminum dan Ki Ageng Pamanahan pergi. Kemudian Ki Ageng Giring itu mengejar Ki Ageng Pamanahan dan meminta agar keturunannya Ki Ageng Giring itu mendapat juga menjadi seorang raja gitu, entah di generasi keberapa, keturunan keberapa, keturunan pertama, keturunan ketiga, keturunan keempat, ternyata tidak dijawab oleh Ki Ageng Pamanahan. Sehingga di suatu tempat Ki Ageng Pamanahan itu beristirahat, kemudian Ki Ageng Giring kembali bertanya. Akhirnya Ki Ageng Pamanahan itu berkata bahwa mungkin ini sudah takdirnya bahwa keturunan Ki Ageng Pamanahan yang akan menjadi raja-raja di Pulau Jawa. Tapi akhirnya berkatalah Ki Ageng Pamanahan bahwa nanti mungkin keturunan Ki Ageng Giring itu akan mendapatkan posisi sebagai raja di keturunan yang ketujuh, sehingga kan situ tuh ada tubuhnya juga sebagai peringatan bahwa ada janji dari Ki Ageng Pamanahan. Kemudian setelah itu ternyata Ki Ageng Pamanahan ada lahir seorang putra yang kemudian nanti menjadi seorang raja, dan Ki Ageng Giring itu melahirkan seorang putri. Nah, kemudian putranya Ki Ageng Pamanahan itu menjadi raja yang pertama kan. Setelah itu ternyata merasa, wah kalau misalkan diperintah oleh satu orang ini akan apa, belum kuat gitu kan, belum kuat. Akhirnya diputuskan memperistri putri dari Ki Ageng Giring. Akhirnya mereka yang bersatu. Kemudian pada ketika penjajahan Belanda terjadilah pemisahan antara Kesultanan Surakarta dengan Kesultanan Yogyakarta. Itu ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti. Nah, itu sampai saat ini ada Kesultanan Surakarta, ada Kesultanan Yogyakarta. Ya, sampai sekarang seperti inilah. Itu intinya tadi yang diceritakan oleh Bapak Yusuf. Gimana, ada yang ingat saya, Mas Febri? Top, Marka top. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari cerita-cerita oleh Bapak Yusuf. Sekian dan terima kasih. Kita menuju ke tempat yang lain ya. Let's go. Oh ya, lihat Outfit saya seperti ini, outfit saya. Ini kebetulan kan Karim Kairos waktu itu jadi abang Jakarta ya, dari tugas dari kantor, akhirnya mendapatkan sarung seperti ini dan saya bawa ke sini, sangat berguna sekali. Tuh, jadi ciri khas ternyata. Ayo kita lanjut. Oke, yang penting ayo berangkat. Ini aku ditinggal nih.